Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 3 ingin mempresentasikan mengenai dilatasi dan kurva. Kelompok kami terdiri dari, perkenalkan, nama saya Natasha Khairunisa, absen 27 dari kelas 11 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Pradita Feni Putri. Saya absen 9 dari kelas 11 MIPA 3 kelompok 4. Perkenalkan, saya Gilang Asyafrani dari kelas 11 MIPA 3 Semarang 2019. Saya akan menjelaskan data titik dan kurva dari titik A, B. Kita masuk ke pengertian dilatasi. Dilatasi merupakan suatu transformasi mengubah ukuran, baik memperbesar ataupun memperkecil bentuk bangunan geometri, tetapi sama sekali tidak mengubah bentuk bangunan tersebut. Dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat dilatasi dan faktor skala. Nah, faktor skala dilatasi itu dapat disebut sebagai faktor dilatasi. Notasi dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala K adalah O, K. Titik dilatasi merupakan titik invarian yang menentukan posisi suatu dilatasi. Semua garis lurus yang menghubungkan titik-titik pada bangun dengan peta dari titik-titik tersebut. Pada hasil dilatasi akan bertemu dengan titik-titik dilatasi. Faktor dilatasi atau faktor perkalian adalah suatu bilangan yang dikalikan terhadap yang didilatasikan. Seperti X, Y didilatasikan dengan O, K akan menjadi X aksen dan Y aksen. Kemudian X, Y akan didilatasikan dengan A, B, K akan menjadi X aksen dan Y aksen. Kita masuk ke sifat-sifat dilatasi. Yang pertama adalah jika K lebih besar dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang kedua adalah jika K lebih besar dari 0 dan K lebih kecil dari 1, maka bangun bayangan itu diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K lebih besar dari -1 dan K lebih kecil dari 0, maka bangun bayangan itu diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jadi maksudnya adalah setiap hasil yang lebih dari -1 kayak -2, -3, nah itu pasti bayangannya akan diperkecil dan tidak sepihak letaknya. Dan yang keempat adalah jika K lebih kecil dari -1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, ini ada contohnya. Jika K aksen 1, maka yang didilatasikan tidak mengalami perubahan. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih ya, kita perhatikan gambar yang pertama, yaitu dilatasi A,2. Bisa kita lihat kan, dilatasi A,2 ini gambarnya diperbesarnya sama, letaknya juga sama. Kita lihat ke sifat. Dia masuk sifat yang pertama. Kenapa dia masuk sifat yang pertama? Karena K lebih besar dari 1. Maka bangun bayangan tersebut diperbesar dan terletak sepihak. K lebih besar dari 1. Nah, ini A,2, berarti K-nya lebih besar dari 1 kan? Dan dia diperbesar dan letaknya dia adalah sepihak.
atas mikroskop sama di sampingnya juga. Tapi yang B aksennya ini dia itu lebih besar. Karena apa? Dia kan diperbesar. Nih, ya kan dia diperbesar. Yang tadinya B biasa menjadi B aksen diperbesar. Tapi dia sepihak. Nah, sekarang kita masuk ke gambar yang kedua. Dilatasinya adalah B, min 1,5. Dilihat, di sini dia besar. Di sini dia kecil. Nah, dia sifatnya masuk sifat yang ketiga. Kita buktiin. K lebih besar dari min 1 dan K lebih kecil dari 0. Maka bayangan tersebut diperkecil dan terletak tidak sepihak. Ya kan? Terletak tidak sepihak. Kita perhatikan coba. Dia tidak sepihak. Kenapa dia dikatakan tidak sepihak? Karena kepala mikroskopnya dia di bawah. Yang ini kepala mikroskopnya di atas. Berarti tidak sepihak kan? Yang ini besar, sedangkan yang ini kecil. Berarti sudah terbukti kan sifat-sifatnya. Untuk gambar pertama masuk ke sifat yang pertama, yaitu diperbesar dan sepihak. Untuk gambar yang kedua, dia masuk sifat yang ketiga, yaitu diperkecil dan letaknya tidak sepihak. Dilatasi dengan titik pusat 0,0 OK. Dilatasi titik dan kurva dari titik O 0,0. Dilatasi sebesar K dari titik O 0,0 dapat dinotasikan dengan OK. Perhatikan gambar berikut. Misal, titik X1Y1 terletak pada kurva Y sama dengan Fx dan dilatasikan dari titik O 0,0 dengan faktor dilatasi K. Ini Y1, X1, X1, dan ini X1, Y1, titik X1, Y1, dan ini titik Y sama dengan Fx menjadi X1 aksen dan Y1 aksen. Grafik ini membentuk garis parabola. Dengan dilatasi titik X1Y1 dipetakan ke X1 aksen dan Y1 aksen dengan X1 aksen sama dengan KX1 dan Y1 aksen sama dengan KY1. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan sifat-sifat sebangun dua segitiga. Hubungan X1 aksen sama dengan KX1 dan Y1 aksen sama dengan KY1 dapat dinyatakan dengan matriks, yaitu X1 aksen Y1 aksen sama dengan K0 0K dikali X1 Y1. Matriks K0 0K disebut matriks dilatasi K dari O 0,0. Karena X1 sama dengan X1 aksen sama dengan KX1 atau Y1 X1 sama dengan 1 per KX1 aksen dan Y1 aksen sama dengan KY1 atau Y1 sama dengan 1 per KY1 aksen. Maka peta dari Y sama dengan Fx oleh dilatasi adalah 1 per KY1 aksen sama dengan F1 per KX1 aksen atau Y sama dengan KF1 per KX. Dilatasi X1 Y1 didilatasikan menjadi KX1 KY1. Jadi K dikali X1 dan K dikali XY1. Dan contoh keduanya yaitu Y sama dengan Fx didilatasikan menjadi Y sama dengan KF1 per KX.
Lanjut contoh soal. Contoh soalnya yaitu yang pertama, tentukan peta dari A 1,3 didilatasi oleh O, 2, K-nya 2, dan B 8,4 didilatasi oleh O, setengah. Ingat, A, B didilatasikan OK menjadi KA, KB. A 1,3 didilatasikan O, 2 menjadi A aksen 2 kali 1, 2 kali 3 sama dengan A aksen yaitu 2,6. B 8,4 didilatasikan O, setengah menjadi B aksen yaitu setengah kali 8, setengah kali 4 sama dengan B aksen 4,2. Ini adalah grafik fungsinya. Contoh 26. Tentukan peta dari kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus 2 jika didilatasi oleh O, 2 dan B, O, setengah. Ingat, Y sama dengan Fx didilatasikan atau O, K menjadi Y sama dengan Kf1 per Kx. Y sama dengan X pangkat 2 plus 2 didilatasikan menjadi Y sama dengan 2 dikali dalam kurung setengah X pangkat 2 plus 2 menjadi setengah X pangkat 2 plus 4. Terus yang B yaitu Y sama dengan X pangkat 2 plus 2 didilatasikan menjadi Y sama dengan setengah dikali dalam kurung 1 per setengah X pangkat 2 plus 2 menjadi 2X pangkat 2 plus 1. Dilatasi titik dari kurva dari titik P, A, B. Dilatasi sebesar K dari titik P, A, B dapat dilatasikan dengan P, A, B, K. Dengan cara yang sama seperti dilatasi dari titik O 0,0, dilatasi titik dan kurva oleh P, A, B, K dapat dirumuskan seperti berikut. Rumus yang pertama yaitu X1 Y1 P, A, B, K, A plus K, X1 min A, B plus K, Y1 min B. Rumus yang kedua yaitu Y sama dengan Fx P, A, B, K, B plus 1 per K, Y min B sama dengan FA plus 1 per K, X min A. Contoh soalnya, tentukan peta dari titik A, 5 yang jika dilatasi oleh soal yang A yaitu B 2,3,4, yang B C 1,2,5. Ingat, X1 Y1 P, A, B, K, A plus K, X1 min A, B plus K, Y1 min B. Yang A 5,6, B 2,3,4, jadinya A 2 plus 4, 5 min 2, 3 plus 4, 6 dikurang 3. Jadi hasilnya sama dengan A 14,15, B A 5,6, C 1,2 setengah, jadinya A 1 plus setengah, 5 dikurang 1 min 2 plus setengah, 6 plus 2 sama dengan A 3,2. Contoh 28, tentukan peta dari kurva Y sama dengan X2 jika dilatasi oleh B 1,2,3. Ingat, Y sama dengan Fx P, A, B, K, B plus 1 per K, Y min B sama dengan FA plus 1 per K, X min A. Ini menggunakan rumus soal yang kedua. Y sama dengan X2, B 1,2,3, 2 plus 1 per 3, Y min 2 sama dengan F1 plus 1 per 3, X min 1. Jadinya 2 plus 1 per 3Y
min 2 per 3, F1 plus 1 per 3, X min 1 per 3. 1 per 3Y plus 1 per 3 sama dengan 1 per 3X plus 2 per 3 pangkat 2. 1 per 3Y 1 per 3 sama dengan 1 per 9 X pangkat 2, 4 per 9 X plus 4 per 9. Jadinya Y sama dengan 1 per 3 X pangkat 2 plus 1 per 3 X.